lahan di 8 kecamatan Tanjung Jabung Timur hangus terbakar. Pemerintah Provinsi Jambi dukung proses penegakan hukum bagi pelaku karhutlah. Warga desa Sukamaju, Muara Jambi menempuh perjalanan 200 meter untuk mendapatkan air bersih. Selamat sore saudara, hari ini Senin 12 Agustus 2024. Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, luasan lahan terbakar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mencapai 61 hektar. Mayoritas kebakaran terjadi di vegetasi gambut. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus terjadi. Beberapa hari lalu, 1 hektar lahan di SK 22, Desa Rantau Jaya, Kecamatan Rantau Rasau terbakar. Berdasarkan data BPBD Tanjung Jabung Timur, sudah ada 15 kejadian karhutla di bumi sepucuk nipah Serumpun Ibung. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helbi Agustinius mengatakan, luasan lahan yang terbakar hingga saat ini mencapai 61 hektar yang berasal dari vegetasi gambut dan mineral. Luasan karhutla terjadi di 8 dari 11 kecamatan terdampak wilayahnya. Kecamatan tersebut yakni Geragai, Dendang, Rantau Rasau, Muara Sabak Barat, Bendahara, Bendahara Ulu, Berbak, dan Sadu. Status siaga karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berlangsung selama 3 bulan ke depan, mulai dari 1 Juli hingga 30 September mendatang. Alhamdulillah dropping peralatan sudah kami dropping ke 4 posko. Kebetulan kita ketika ditetapkan status siaga karhutla, posko kita ada 4. Yaitu Kecamatan Dendang, posko 1, posko 2 di Bendahara Ulu, posko 3 di Berbak, dan posko 4 itu di Sadu. Dari 15 kasus yang ditangani, Polres Tanjung Jabung Timur telah menetapkan 2 tersangka pembakar lahan di Kecamatan Sadu dan Bendahara. Aparat penegak hukum saat ini tengah melakukan pengejaran terhadap tersangka lainnya. Khalifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polres Kerinci mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran karena Polres Kerinci akan melakukan sanksi tegas bagi para pelaku yang sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Musim kemarau yang terjadi di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci menyebabkan kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Polres Kerinci mengimbau kepada masyarakat agar selalu menjaga lingkungan dengan tidak membakar hutan dan lahan. Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib mengatakan, imbauan tersebut dilakukan untuk bisa mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan karena Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci banyak memiliki hutan dan juga wilayah perkebunan. Masyarakat yang membakar hutan dan lahan akan ditindak tegas dan dikenakan pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999 dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Bisa dikenakan pasal 187 KUHP dengan sengaja menimbulkan kebakaran dengan sanksi hukuman selama 12 tahun. Kemudian pasal 188 apabila karena kealpaannya sanksi pidana kurungan selama 5 tahun. AKBP Muhammad Mujib mengimbau masyarakat untuk melapor ke Polres Kerinci jika mendapati warga yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Fahlan, TVRI Jambi, melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi mendukung kinerja aparat untuk melaksanakan penegakan hukum bagi para pelaku penyebab karhutla. Hal ini merupakan bagian dari pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya mengoptimalkan strategi pencegahan maupun penanggulangan kebakaran hutan dan lahan untuk bisa mengantisipasi meluasnya kejadian kebakaran pada tahun 2024.
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi saat ini sangat mendukung kinerja aparat penegak hukum untuk melaksanakan penegakan hukum bagi para pelaku penyebab karhutla. Pemeriksaan mendalam bagi masyarakat yang tertangkap tangan tengah melakukan pembakaran hutan dan lahan sangat dibutuhkan untuk memberikan ketegasan. Proses hukum harus dijalankan agar memberikan efek jera bagi para pelaku penyebab karhutla. Menjaga keberlangsungan proses penegakan hukum bagi para pelaku karhutla merupakan bagian dari pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan. Kondisi cuaca yang panas akibat pengaruh perubahan iklim dunia pada saat musim kemarau di tahun ini harus mendapatkan atensi khusus dari seluruh pihak termasuk masyarakat. Dari sisi penegakan juga sudah ditekankan, ditegaskan betul oleh Pak Kapolda. Ketika ada pembakaran secara sengaja dilakukan oleh masyarakat, maka proses hukum tetap jalan. Tidak ada ceritanya kalau proses hukum kemudian berhenti hanya karena sesuatu. Tidak seperti itu. Pak Kapolda tegaskan betul ketika tertangkap melakukan pembakaran lahan dan hutan, maka itu akan diproses secara hukum. Dan di catatan Polda itu sudah ada 4 yang berproses terkait dengan penegakan hukum karhutla. Berdasarkan informasi yang diterima pemerintah provinsi, Polda Jambi saat ini sedang melakukan proses penegakan hukum terhadap 4 pelaku karhutla. Rendi Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, dampak dari musim kemarau yang terjadi pada saat ini, 4 kecamatan di Kota Sungai Penuh berpotensi mengalami kekeringan. Para petani diminta mengasuransikan lahan pertanian agar bisa mendapatkan ganti rugi jika terjadi gagal panen. Dampak kemarau panjang berpotensi menyebabkan 147 hektar lahan pertanian warga di 4 kecamatan dalam wilayah Kota Sungai Penuh berpotensi mengalami kekeringan. Keempat kecamatan tersebut yakni Kecamatan Tanah Kampung dengan luas lahan 7 hektar, Hamparan Rawang 118 hektar, Kubun Debai 15 hektar, dan Pondok Tinggi sebanyak 7 hektar. Koordinator POPT PNP Dinas Pertanian dan Hortikultura Kota Sungai Penuh, Desdeva Endri mengatakan, terdampaknya ratusan hektar sawah tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya debit air Sungai Batang Merau, sehingga tidak mencukupi untuk mengairi lahan pertanian warga. Desdeva mengimbau para petani untuk melakukan pengurangan masa tanam serta mendaftar ke asuransi tani sehingga bisa mendapatkan penggantian jika terjadi gagal panen. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, musim kemarau yang terjadi dalam 2 bulan terakhir di Kabupaten Sarolangun mulai berdampak terhadap produktivitas lahan pertanian. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Edi Kusnadi, langsung dari Kabupaten Sarolangun. Selamat sore Edi, berapa luas lahan sawah yang gagal panen akibat kemarau tahun ini? Ya, selamat sore Amsol. Terima kasih. Memasuki musim kemarau yang sudah terjadi dalam 2 bulan terakhir ini, sudah sangat berdampak terhadap lahan pertanian di Kabupaten Sarolangun. Hampir 50% lahan pertanian padi sawah dan palawija mengalami kekeringan. Berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun, dari luas tanaman padi 1.265 hektar, jumlah kekeringan mencapai 661 hektar. Terdiri dari kering ringan seluas 110 hektar, kering sedang 458 hektar, dan kering berat seluas 80 hektar. Jumlah kekeringan ini menyebar di sejumlah kecamatan yang menjadi sentra lahan pertanian padi sawah, seperti di Kecamatan Pelawan, Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Ciremai Gedang, dan Kecamatan Batin Dalapan. Mayoritas lahan pertanian padi sawah yang mengalami kekeringan ini merupakan sawah tada hujan, sedangkan sawah yang dialiri irigasi secara umum belum terdampak terhadap musim kemarau tahun ini. Demikian. Lalu upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sarolangun dan pihak terkait lainnya untuk mengatasi dampak kemarau ini, Edi? Ya, salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengantisipasi kekeringan lahan pertanian maupun lahan hortikultura melalui dinas terkait telah melakukan pemberian bantuan berupa mesin pompa air. Total jumlah pompa air yang disalurkan untuk sampai hari ini untuk sejumlah kelompok tani sudah mencapai 42 unit.
Sementara untuk luas tanaman padi yang mengalami gagal panen berdasarkan klaim dari pemerintah daerah masih 0 hektar. Pemerintah daerah terus melakukan monitoring dan evaluasi terkait kondisi lahan pertanian yang mengalami kekeringan. Mengingat puncak musim kemarau akan terus berlanjut hingga akhir bulan Agustus 2024 ini. Demikian Amsal. Jika masih berlanjut, bagaimana dengan kondisi para petani di sana? Apakah ada yang beralih profesi dari petani? Halo, bisa diulangi? Ya, jika kemarau ini masih terus berlanjut, Edi, bagaimana nasib dari para petani di sana? Apakah ada sebagian dari mereka yang sudah beralih profesi seperti itu? Kurang jelas pertanyaannya, Amzal. Bisa diulangi? Iya, Edi, jika kemarau ini masih terus berlanjut, bagaimana dengan nasib para petani yang ada di Kabupaten Sarolangun? Apakah ada sebagian dari mereka yang beralih profesi? Oh ya, baik. Untuk petani yang mengalami gagal kering ini memang tidak melakukan alih profesi. Mereka tetap melakukan melakukan penyiraman terhadap lahan mereka dengan seadanya. Namun sebagian dari masyarakat petani ini melakukan menanam sayur-sayuran di lahan yang mengering. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi biaya maupun modal yang telah mereka gunakan untuk melakukan tanam di musim kemarau ini tidak terjadi membebani mereka, begitu. Baik, terima kasih Edi Kusnadi atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, warga Desa Sukamaju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi terpaksa harus berjalan kaki sejauh 200 meter untuk mendapatkan air bersih. Kemarau panjang yang terjadi saat ini mengakibatkan sumur warga menjadi kering. Kemarau panjang yang terjadi pada saat ini membuat sejumlah warga Desa Sukamaju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi mengalami krisis air bersih. Kondisi ini telah dialami warga sejak 3 pekan yang lalu karena sumur penada hujan yang mengering. Sejak dilanda krisis air bersih, warga berulang kali mengambil air sumur di sebuah perkebunan karet yang jauh dari pemukiman. Kondisi yang jauh dari pemukiman membuat warga hanya dapat mengambil air pada pagi hari, siang, dan sore hari. Salah seorang warga, Supripto, mengatakan meski harus menempuh perjalanan lebih kurang 200 meter, namun tidak menjadi rintangan bagi warga untuk mendapatkan air bersih. Selain untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, air bersih yang didapatkan juga dimanfaatkan warga untuk mencuci pakaian dan juga mandi. Kan krisis airnya sudah sekitar 3 mingguan, Pak. Jadi warga lingkungan sini pada minta tolong dengan Pak D ngambil airnya ke sini, jadi aku arahkan ke dekat hutan. Selain memanfaatkan sumur tua, sebagian warga juga membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Warga sangat berharap ada bantuan air bersih dari pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, meski sejumlah wilayah saat ini sudah mengalami kekeringan, namun BPBD Sarolangun hingga saat ini belum menerima laporan terkait kekeringan dan juga krisis dari air bersih. Beberapa pekan terakhir, sejumlah warga di Sarolangun mengalami kekeringan karena kurangnya sumber air bersih akibat mengeringnya sumur. Beberapa wilayah yang paling rentan terjadi krisis air bersih di setiap musim kemarau, di antaranya Kecamatan Pauh, Padiangin Timur, dan Sarolangun. Namun hingga kini Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum menerima laporan serta permintaan suplai air bersih. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sarolangun Yen Aswadi mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima satupun keluhan krisis air bersih yang disampaikan masyarakat maupun kepala desa atau lurah. Jika ada laporan yang masuk untuk membutuhkan dropping air bersih, pihaknya siap menyuplai air bersih dan berkoordinasi dengan PDAM Tirtasako Betuah Sarolangun untuk menyediakan air jika masyarakat membutuhkan bantuan air bersih. Untuk sampai saat ini kami belum dapat laporan dari masyarakat ataupun dari pihak kecamatan bahwa ada krisis air. Sampai saat ini belum. BPBD Sarolangun mengajak dan mengimbau masyarakat yang berada di wilayah rawan kekeringan untuk cerdas dalam menjaga ketersediaan air bersih dengan menggunakan air bersih untuk kebutuhan yang menjadi skala prioritas. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, pelaksanaan kegiatan OPD Pemprov Jambi saat ini ditunda hingga APBDP 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dan Anda bergabung dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, persyaratan visi dan misi bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib terintegrasi dan selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD tahun 2025 hingga 2045. KPU Sarolangun akan melakukan tahapan sosialisasi jelang proses pendaftaran. Jelang tahapan pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Sarolangun, KPU Sarolangun mengingatkan seluruh bakal pasangan untuk mendaftar tepat waktu. Proses pendaftaran paslon bupati dan wakil bupati hanya berlangsung selama 3 hari, mulai dari 27 Agustus hingga 29 Agustus mendatang. Komisioner KPU Sarolangun Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Ari Wibowo mengatakan, ketentuan dan syarat tersebut tertuang dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Saat akan mendaftarkan diri, pasangan bakal calon telah menyampaikan dokumen visi dan misinya yang mengacu dan sesuai RPJPD. Ari Wibowo menjelaskan, pada tahapan pendaftaran, pihaknya akan melakukan penelitian administrasi paslon, terutama visi dan misi yang diusung. Nah, di aturan kita sudah jelas, di PKPU kita itu menjelaskan bahwa ada kewajiban menyamakan visi misi ke rencana pembangunan jangka panjang daerah. Ari Wibowo menambahkan, untuk penyesuaian RPJPD Kabupaten Sarolangun, bakal pasangan calon dapat mengkonsultasikan penyesuaian visi dan misi ke KPU Sarolangun dan Bapeda. Edi Kustadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pemerintah Provinsi Jambi tidak membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil untuk tahun 2024 kali ini. Karena sebelumnya, Saudara, pengajuan telah dilakukan namun tidak ada akomodir oleh pemerintah pusat dan hanya difokuskan pada seleksi P3K saja. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya saat ini akan disampaikan secara langsung oleh kontributor TVRI Jambi Joko Prasetyo. Selamat sore, Joko. Apa yang menjadi alasan Pemprov Jambi tidak membuka rekrutmen CPNS di tahun ini? Iya, baik. Selamat sore, Siska. Terima kasih dapat saya sampaikan. Memang tahun ini berbagai instansi pemerintah maupun instansi vertikal di seluruh Indonesia gencar melakukan sosialisasi penerimaan seleksi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Tahun ini memang banyak pemerintah telah melakukan sosialisasi dan akan menggelar seleksi tersebut. Namun hal ini tidak dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi yang mana tahun ini mereka tidak membuka rekrutmen atau seleksi calon pegawai pemerintah atau calon pegawai pemerintah negeri sipil tahun 2024. Namun mereka memfokuskan pada pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2024 ini karena memang berbagai pertimbangan dan diskusi yang telah dilakukan dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Mereka hanya difokuskan pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini karena memang di pegawai pemerintah Provinsi Jambi ini masih banyak tenaga honorer yang belum diangkat sebagai P3K di tahun 2024 sehingga memang harus difokuskan pada pelaksanaan. Kemudian juga dapat saya sampaikan memang di tahun ini Pemprov Jambi juga telah mengusulkan sebenarnya 30 formasi CPNS khusus tenaga kesehatan ke pemerintah pusat. Namun usulan tersebut tidak bisa diakomodir oleh pemerintah pusat karena berbagai hal dan pertimbangan, salah satunya yakni masih banyaknya tenaga honorer yang belum diangkat, sekitar 7.000 honorer yang masih
perlu atau masih menjadi PR bagi pemerintah Provinsi Jambi untuk diangkat sebagai P3K. Demikian Siska. Baik Joko, apakah sejauh ini ada informasi kapan nantinya tahapan P3K akan dibuka? Ya, sejauh ini pemerintah Provinsi Jambi sendiri juga belum mengumumkan kapan seleksi P3K akan dibuka. Bahkan mereka juga belum menerima informasi secara resmi dari Menpan RB terkait jadwal ataupun regulasi yang akan dilakukan dalam rekrutmen P3K ini. Jadi untuk saat ini memang mereka masih menunggu jadwal pasti kapan akan melaksanakan tahapan-tahapan seleksi P3K, karena jika jadwal tersebut sudah dikeluarkan oleh kementerian, maka pemerintah Provinsi Jambi akan langsung mengumumkan dan segera melakukan tahapan-tahapan sehingga masyarakat bisa menyiapkan diri termasuk pendaftaran, sehingga memang tidak ada kekeliruan dalam pendaftaran. Bahkan pemerintah Provinsi Jambi sendiri juga sudah siap menyiapkan anggaran untuk tahapan seleksi P3K ini. Namun sejauh ini belum ada informasi resmi kapan jadwal P3K akan dimulai. Berdasarkan informasi sementara dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Jambi, dimungkinkan pelaksanaan P3K ini akan dibuka pada akhir Agustus atau minggu ketiga Agustus 2024 ini. Demikian Siska. Terima kasih kontributor TVRI Jambi Joko Prasetyo yang melaporkan langsung terkait dengan tidak dibukanya seleksi CPNS di tahun 2024 kali ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Joko. Saudara, mengalami defisit anggaran hingga 400 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi Jambi untuk sementara waktu melakukan penundaan pelaksanaan kegiatan pada seluruh OPD hingga nantinya ada perubahan di APBD perubahan. Akibat defisit pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 yang diperkirakan mencapai angka 400 miliar rupiah, pemerintah Provinsi Jambi untuk sementara waktu melakukan penundaan pelaksanaan kegiatan pada seluruh organisasi perangkat daerah, khususnya untuk kegiatan di luar belanja wajib. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, penundaan kegiatan tersebut dilakukan sebagai tindakan pengkajian untuk melakukan rasionalisasi keuangan. Kegiatan-kegiatan yang tidak masuk dalam program prioritas, baik itu untuk belanja infrastruktur maupun pengadaan barang dan jasa, bahkan dilakukan penundaan hingga APBD selanjutnya. Sudirman menekankan pelaksanaan kegiatan di seluruh OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi di luar belanja wajib baru akan dilakukan setelah adanya penetapan APBD perubahan di tahun 2024. Penundaan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan agar belanja yang dilaksanakan pemerintah memiliki ketersediaan anggaran. Program-program yang kaitannya dengan pengadaan barang, termasuk juga pelelangan yang korelasi dengan infrastruktur, itu untuk sementara kita pending dulu. Karena jangan sampai kita laksanakan kegiatan tapi duitnya nggak ada. Sementara untuk keberlangsungan pembangunan mega proyek Islamic Center dan Stadion Suwarna Bumi, pemerintah Provinsi Jambi menjamin bahwa ketersediaan anggaran untuk proyek tersebut karena masuk dalam belanja prioritas. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kejaksaan Tinggi Jambi telah menyurati Kejaksaan Agung untuk memburu terpidana yang berhasil kabur dari pengawalan petugas tahanan. Diharapkan dengan turut sertanya Kejaksaan Agung ini, terpidana dapat segera diamankan. Pasca kaburnya seorang terpidana, Sandit Binjuri, yang terlibat kasus pemerasan dan pencurian dari penjagaan petugas penjaga di Pengadilan Negeri Sarolagun beberapa pekan lalu. Hingga saat ini, tim gabungan TNI dan Polri, intelijen kejaksaan terus berupaya melakukan pengejaran dan beberapa upaya terus dilakukan agar terpidana itu segera diamankan petugas. Salah satunya melibatkan Kejaksaan Agung untuk turut serta melakukan pengejaran terpidana tersebut. Diharapkan dengan keterlibatan Kejaksaan Agung ini, terpidana tersebut cepat ditangkap. Kasih Pengkum Kejati Jambi Nauli Wijaya mengatakan, Kejaksaan Tinggi Jambi telah menyurati Kejaksaan Agung untuk turut serta memburu keberadaan terpidana yang hingga saat ini belum diamankan. Pihak Kejaksaan Negeri Sarolagun telah bersurat kepada Kejaksaan Tinggi untuk membantu proses penangkapan terhadap tahanan tersebut dan bersurat kepada pihak kepolisian. Selanjutnya, pihak Kejaksaan Tinggi meneruskan meminta kebantuan Kejaksaan Agung untuk penangkapan terhadap
buronan napi tersebut. Kejaksaan menghimbau agar terpidana untuk segera menyerahkan diri. Bagi masyarakat yang mengetahui keberadaan terpidana tersebut, dapat segera melaporkan ke petugas terdekat. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Hingga bulan Juli 2024 kemarin, angka laka lantas di Kabupaten Batanghari mencapai 73 kasus. Dan dari jumlah tersebut, 18 orang diantaranya telah meninggal dunia. Berdasarkan data Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari hingga Juli tahun 2024, angka kasus kecelakaan lalu lintas mencapai 73 kasus. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari Ibtu Agung Prasetyo mengatakan, dari jumlah laka lantas tersebut, 18 korban diantaranya meninggal dunia, 34 korban luka berat, dan 75 korban luka ringan. Selain di Kecamatan Pemayung, kecelakaan lalu lintas juga sering terjadi di ruas Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Muara Tembesi menuju Sarulangun, dan ruas Jalan Nes. Jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Batanghari hingga bulan Juli 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2023 yang mencapai 83 kasus. Kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Batanghari mulai dari bulan Januari hingga bulan Juli tahun 2024 sudah sebanyak 73 kasus. Kemudian untuk rincian dari korban, yaitu yang meninggal dunia ada 18 orang, luka berat 34 dan luka ringan 75. Ibtu Agung Prasetyo mengimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu mematuhi peraturan lalu lintas pada saat berkendara. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Jelang Hari Kemerdekaan, Saudara, penjual bendera merah putih meraup keuntungan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, jelang peringatan HUT RI ke-79, penjual bendera merah putih mulai terlihat ramai di sepanjang jalan lintas timur Kabupaten Muaro Jambi. Momentum dalam menyambut Hari Kemerdekaan ini, Saudara, menjadi keberkahan tersendiri bagi para penjual bendera di Kabupaten Muaro Jambi. Semarak perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia menjadi berkah tersendiri bagi penjual bendera merah putih dan pernak-pernik kemerdekaan. Seperti di Kabupaten Muaro Jambi, penjual bendera merah putih mulai ramai memenuhi bahu jalan di sejumlah titik yang merupakan lintas timur Sumatera, Jambi, Pekanbaru, Riau. Para penjual meraup omset mulai dari 1 juta hingga 1,5 juta rupiah dalam satu hari. Salah seorang penjual bendera, Junaidi, mengatakan, meski ada penurunan daya beli masyarakat dibandingkan tahun lalu, namun dirinya tetap bersyukur karena masih mendapatkan omset dari penjualan bendera merah putih. Junaidi memprediksi ke depan daya beli masyarakat akan meningkat seiring dekatnya puncak perayaan HUT RI pada 17 Agustus mendatang. Ya kayaknya kalau ke depan ya kadang-kadang tuh sudah di tanggal 11-an lah gitu, 11 ke atas kan itu ya sudah mendekati biasanya rame. Ini datangkan langsung dari Bandung ya? Iya. Kita pedagang musiman terus? Pedagang musiman ya setiap tahunan gitu. Sudah tahun berapa Pak? Kalau kami kemarin ya sekitaran tahun 2002 gitu. Bendera merah putih dan pernak-pernik kemerdekaan dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp60.000. Bendera yang dijual langsung didatangkan dari Pulau Jawa seperti Jawa Barat. Azab Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia TVRI Stasiun Jambi menggelar turnamen badminton antar pegawai. Kegiatan ini digelar untuk mempererat silaturahmi dan memeriahkan HUT ke-62 TVRI dan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Memeriahkan Hari Ulang Tahun TVRI ke-62 dan HUT Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Jambi menggelar turnamen badminton antar pegawai.
Kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan menjalin kekompakan bagi para pegawai. Selamat kepada tim berita yang telah menjuarai Kepsta Cup, khususnya di turnamen bulu tangkis memeriahkan HUT ke-62 TVRI tahun ini. Mudah-mudahan prestasi cabang olahraga bulu tangkis di TVRI Stasiun Jambi terus meningkat, bukan hanya di tingkat stasiun tetapi juga di tingkat TVRI nasional. Ketua Panitia Lomba Iwan mengatakan turnamen badminton ini selain untuk mempererat tali silaturahmi, juga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Nantinya kegiatan seperti ini akan rutin dilakukan tidak hanya pada momen-momen tertentu. Harapannya kegiatan ini semoga ini kita selenggarakan tidak hanya dengan event di 62 tahun saja, tetapi juga kita akan berharap ini diteruskan kegiatan ini karena kegiatan ini sangat positif bagi kita semua. Di samping silaturahmi juga kita berolahraga. Salah seorang pegawai TVRI Jambi, Mijo, sangat antusias mengikuti turnamen badminton antar pegawai. Melalui kegiatan ini bisa menjalin kekompakan dan memajukan TVRI Jambi. Untuk harapan ke depan, TVRI, khususnya TVRI Jambi supaya bisa maju lagi, dan untuk TVRI Pusat dalam rangka ulang tahun ini mudah-mudahan menjadi momen dalam kekompakan TVRI Jambi. Turnamen badminton ini memperebutkan piala bergilir kepala stasiun TVRI Jambi. Pada turnamen ini, juara pertama diraih oleh Adli dan Ade dari seksi berita. Selain badminton, TVRI Jambi juga akan menggelar beberapa perlombaan, di antaranya lomba domino, tenis meja, futsal, dan lainnya. Joko Lebri, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, Unja pecahkan rekor muri sedang mengkreasi pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara, Universitas Jambi menggelar pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru di tahun 2024 kali ini. Dan pada kegiatan tersebut, Unja berhasil meraih rekor muri atas keberhasilan senam kreasi PKKMB terbanyak. Kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru PKKMB Universitas Jambi tahun 2024 resmi berlangsung. Kegiatan yang berlangsung di lapangan bola Unja Mendalo itu dibuka oleh Rektor Unja Profesor Helmi. Usai membuka kegiatan, Profesor Helmi langsung memimpin pengukuhan mahasiswa baru dan dilanjutkan dengan pemasangan baju alma mater, serta pengalungan tanda pengenal kepada perwakilan mahasiswa baru. Setelah dikukuhkan, para mahasiswa mengucapkan janji sebagai mahasiswa Universitas Jambi. Pada kegiatan ini, Universitas Jambi juga berhasil mengukir sejarah baru, yakni mencatat rekor muri dengan pergelaran senam kreasi pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru terbanyak. Setelah menerima piagam dan medali dari Buri, Profesor Helmi juga secara simbolis menerima aset hibah tanah sekitar 20 hektar di kawasan kampus Unja Pondok Meja dari pemerintah Provinsi Jambi. PKKMB Universitas Jambi akan berlangsung hingga Selasa 13 Agustus dengan berbagai materi. Ini sudah berjalan dengan lancar dan seluruh peserta antusias untuk mengikuti ini. Jadi ini pengenalan mahasiswa baru pada kampusnya. Jadi mereka diharapkan dengan PKK ini memang mengenal kampus ini, mengenal Universitas Jambi, mengenal dosen, mengenal tenaga pendidikan, mengenal sistem yang ada di Universitas Jambi, mulai dari kontrak mata kuliah, kemudian perkuliahan dan beberapa kegiatan yang lain, termasuk program-program MBKM yang menjadi unggulan dari kementerian.
PKKMB tahun ini diikuti 6.472 mahasiswa baru dari 7 fakultas, diantaranya 1.942 mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 916 mahasiswa pertanian, 1.072 mahasiswa ekonomi dan bisnis, 797 mahasiswa sains dan teknologi, 725 fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan, 697 mahasiswa hukum dan 323 mahasiswa fakultas peternakan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar kegiatan Kerinci Bike Adventure tahun 2024. Selain untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempromosikan keindahan alam dan pariwisata di Kabupaten Kerinci. Pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar kegiatan Kerinci Bike Adventure di Wisata Air Panas Seborop, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci. Kegiatan yang dibuka langsung oleh penjabat Bupati Kerinci Asraf itu merupakan rangkaian acara dalam menyambut peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Kerinci. PJ Bupati Asraf mengatakan, selain untuk menjaga kesehatan, kegiatan bersepeda juga bertujuan untuk mempromosikan potensi wisata dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Jelas ini kita tempatkan di startnya di Gao Semerup. Nah, ini tujuannya adalah juga ikut memperkenalkan lewat media-media tentang pariwisata di Kabupaten Kerinci. Tentu harapan kita ya bukan hanya pariwisata yang sudah ada, tetapi juga masih sudah banyak lokasi-lokasi baru sekarang ini. Ya, salah satunya seperti di Bukit Selasi itu. Ya, jadi pemandangan-pemandangan yang indah nanti akan dinikmati di Bukit Selasi. Yang sudah dibuka jalurnya lewat Pak Dandim Kerinci. Kegiatan ini dimulai pukul 6 pagi. Para peserta menempuh perjalanan menggunakan sepeda dengan rute perbukitan sepanjang 5 km. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini saudara kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.